periode satu kota. Membahas tentang pernikahan dan temanya apa? Komunikasi suami istri. Wah, waktu memanggil saya dikasih penjelasan gini, Pak, suami istri ini kan banyak bertengkar toh Pak Yakub tahu ya. Itu karena mereka tuh enggak tahu teori-teori komunikasi Pak. Enggak tahu perkembangan psikologis orang. Jadi tolong nanti Pak Yakub jadi pembicara, bahas teori-teori komunikasi supaya mereka tidak salah paham. Lalu saya bilang, persoalan utamanya bukan tidak tahu teori komunikasi. Apakah dosen-dosen yang ngajar mata kuliah komunikasi tidak pernah bertengkar sama suami istri? Persoalan utamanya adalah karena tidak beres di hadapan Tuhan. Kalau semua beres, suami mengasihi istri seperti Kristus dan istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Semuanya saling memahami kita orang berdosa, harus saling menerima satu dengan yang lain seperti Kristus menerima. Maka sebetulnya itu obat kok untuk semua konflik dalam rumah tangga kita. Nah, Hyper Grace, saudara beri tema apapun ya, lihatnya dari perspektif salib. Itu yang saya suka dari Hyper Grace. Yang keempat, tanggapan positif saya. Hyper Grace itu disertai berbagai contoh konkret tentang transformasi hidup yang berakar pada anugerah. Saudara baca buku Paul Ellis, Joseph Friends, Womack, saudara akan tahu bahwa mereka sering memberikan contoh-contoh. Bagaimana orang yang kecanduan narkoba, orang yang kecanduan pornografi, ketika diberikan berita penghakiman tiap minggu di gereja, justru tidak mau ke gereja. Karena merasa diri terlalu berdosa, terlalu bersalah, tidak layak dikasihi Tuhan. Malah pada akhirnya mereka kalah dengan kecanduannya. Tetapi begitu mereka datang di gereja yang Hyper Grace, mereka diberi semangat, dorongan yang baru. Bahwa Allah itu menerima engkau, Allah mengampuni engkau, Allah akan memulihkan engkau. Itu bisa berubah ternyata. Banyak cerita menarik justru dimunculkan di buku-buku mereka. Ini tanggapan positif. Jadi salah kalau ada orang bilang gini, kamu ikut Hyper Grace ya, hidupmu kacau, hidupmu hidup dalam dosa, kamu menjadi orang Kristen yang hidupnya sembrono. Itu tidak benar. Dari sisi ajaran, Hyper Grace tidak pernah mengajarkan hidup yang sembrono. Dari sisi realita, banyak orang tertolong dengan Hyper Grace. Ini tanggapan saya yang positif. Nah sekarang mari kita masuk tanggapan saya yang sedikit kurang positif terhadap Hyper Grace. Yang positif ada berapa poin tadi? 4. Nah yang tidak positif ada 5 bagian, bukan 5 poin, 5 bagian. Dan mari kita lihat satu persatu secara cepat. Tanggapan saya pertama, Hyper Grace cenderung antroposentris. Mengapa saya katakan Hyper Grace ini cenderung antroposentris? Karena memberi kesan bahwa kenyamanan hidup kita merupakan alasan utama. Coba ditampilkan kembali yang Allah sebagai Bapa. Slide yang menampilkan Allah sebagai Bapa. Nah, saya ingin saudara memperhatikan yang nomor 2. Kutipan yang nomor 2, Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa, tolong ditampilkan. Nah, bunyinya begini. Bapa surgawi Anda ada di pihak Anda. Ia menjalankan alam semesta untuk kepentingan Anda. Jadi Allah menjalankan alam semesta untuk kepentingan Anda. Kemudian kutipan yang nomor 1, ia mengasihi Anda karena ia Bapa Anda. Alasan Anda ada karena Allah memiliki suatu impian dan menggenapkannya dalam diri Anda. Anda adalah impian Bapa Anda yang menjadi kenyataan. Selalu Anda, dan Anda. Bahkan ketika bicara tentang dosa, apakah dosa mendukakan hati Allah? Penjelasannya ada di kutipan yang ketiga. Ia tidak berduka karena Anda mengecewakannya. Ia juga berduka bukan karena Anda melanggar hukum-hukumnya. Dosa kita mendukakannya karena itu menyakiti anak-anaknya. Menyakiti kita. Ia tidak gembira melihat kita menghancurkan diri sendiri melalui dosa. Berarti semuanya berfokus kepada manusia. Ada kecenderungan di sana yang kuat sekali bahwa kenyamanan manusia itu dianggap sebagai
sesuatu yang sangat diprioritaskan. Dan itulah yang menarik orang. Siapa yang tidak suka dijadikan semua objeknya kita, semua yang penting adalah kita. Berikutnya saudara, hyper grace memberi kesan bahwa semua orang diperlakukan secara sama oleh Allah. Perhatikan kalimat saya. Hyper grace memberi kesan bahwa semua orang diperlakukan secara sama oleh Allah, yaitu sebagai anak-anaknya. Sehingga esensi kasih karunia justru dilemahkan. Nah ini walaupun kalimatnya pendek, tapi artinya mendalam sekali ini saudara. Karena yang membuat saya, bukan, karena begini, saya kesulitan membuat kalimat sebagus ini. Nah pada akhirnya bisa dengan beberapa pemikiran begini. Dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hyper grace, penganut hyper grace, namanya pemberitaan Injil, berarti pendengarnya siapa? Orang-orang yang belum percaya. Ngerti ya maksud saya? Nah, pada saat mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, mereka tanpa sadar, mereka terselip di sini. Mereka itu seolah-olah memposisikan orang-orang berdosa itu sebagai anak-anak Allah dan Allah itu sebagai Bapa. Dan itu yang diproklamasikan dan itu yang diberitakan. Jadi seolah-olah semua orang itu berdiri sama rata sebagai anak-anak Allah. Makanya beberapa orang menuduh pengajar hyper grace ini penganut universalisme. Walaupun tuduhannya keliru menurut saya, tuduhannya keliru. Mereka bukan penganut universalisme, tetapi saya tidak menyalahkan orang lain yang berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena tulisan-tulisan mereka, terutama kalau bicara tentang pemberitaan Injil, mereka kadang-kala tersandung pada hal itu. Saya setuju kalau Allah dengan kita yang sudah di dalam Kristus, hubungannya Bapa dengan anak, saya setuju. Dan Bapa memperlakukan kita sebagai anaknya, saya setuju. Tapi kadang-kala mereka bisa slip gitu loh saudara. Orang-orang yang tidak percaya itu juga diperlakukan seperti itu. Nah kalau orang-orang yang tidak percaya juga diperlakukan seperti itu, bahwa Allah tidak akan menghukum engkau. Dari mana kita bisa mengatakan Allah tidak menghukum orang yang tidak percaya? Kalau kita anaknya Allah tidak menghukum, mungkin kita masih bisa berkata amin walaupun dengan setengah suara. Tetapi kalau kita mengatakan Allah tidak menghukum orang yang berdosa, dari mana? Mereka kan bukan anak-anak Allah kan? Nah, kalau mereka terlalu sering menggunakan kata semua orang seperti Paul Ellis, walaupun dia menjelaskan dalam bukunya, dalam buku yang ini, dia menjelaskan dia bukan penganut universalisme, dan saya percaya memang dia bukan penganut universalisme, tetapi yang mau saya garis bawahi begini, kalau dia terlalu sering menggunakan kata semua orang, pada akhirnya apa? Semua orang mendapat anugerah yang sama. Semua orang mendapat anugerah yang sama. Nah, karena semua orang mendapat anugerah yang sama, maka itu bukan anugerah. Saya ulang sekali lagi. Kalau semua orang mendapat anugerah yang sama, maka itu bukan anugerah, itu adalah jatah. Semua dapat soalnya. Jadi semua mendapatkan hak yang sama, itu bukan anugerah. Kalau memang mereka konsisten menekankan hyper grace, harusnya mereka membatasi anugerah itu. Allah tidak memberi anugerah yang sama pada semua orang. Sekarang mari kita lihat koreksi saya yang kedua. Selain hyper grace cenderung antroposentris, juga kita melihat Alkitab mengajarkan teguran dan hukuman itu sebagai sarana pemulihan. Alkitab mengajarkan teguran dan hukuman itu sebagai sarana pemulihan. Misalnya, kita menyinggung tentang berbagai teguran keras. Di Matius 16, Petrus ketika menghalangi Yesus pergi ke Yerusalem, yang dikatakan oleh Yesus bukan begini, Petrus, kamu jangan menghalangi loh ya. Kalau aku tidak mati, celaka kamu. Aku mati, nanti kamu dapat kesehatan, kemakmuran, hidup kekal. Terus Petrus bilang, oh ya benar ya Tuhan ya. Iya, oh, sudah silahkan Tuhan, bila perlu dipercepat. Tidak. Yesus berkata apa kepada Petrus yang menghalangi dia ke Yerusalem? Hanyalah iblis. Hanyalah iblis. Tegurannya keras ya. Di Galatia pasal yang kedua, Paulus menegur Petrus
dan Barnabas. Karena Petrus dan Barnabas ini waktu makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi, makannya itu dengan bebas, leluasa gitu. Wah, enggak peduli halal, haram enggak peduli. Pokoknya makan. Tiba-tiba orang Yahudi dari Yerusalem yang garis keras itu datang. Langsung Petrus dan Barnabas enggak mau kumpul sama yang non-Yahudi, makan sendiri dengan yang Yahudi. Lalu ucapannya Paulus apa? Paulus apakah berkata baik kepada mereka? Apakah mengingatkan mereka tentang hal-hal yang baik, yang positif? Tidak loh. Paulus menegur mereka di depan umum dan berkata, "Hai engkau munafik." Ditegur oleh. Supaya apa? Supaya berubah. Jadi teguran itu sarana Allah memakai dan membawa kita pada kebenaran. Contoh berikutnya, pendisiplinan ilahi dapat memimpin pada pertobatan. Di 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 11, Paulus itu menceritakan tentang suratnya yang sangat keras kepada jemaat Korintus. Dan dia mengatakan begini, aku dulu waktu ngirimkannya itu hatinya tidak enak karena suratnya terlalu keras. Tapi setelah itu Paulus bersyukur. Karena surat yang keras itu menimbulkan duka cita yang sementara, tapi duka citanya akhirnya menghasilkan pertobatan. Jadi kadangkala perlu didisiplin secara ilahi. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, penulisnya mengatakan begini, jika kita anak, maka kita akan didisiplin sebagai anak. Kita akan dihajar kalau melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Ya memang kita anak kok supaya jadi baik. Kalau enggak diajar, nanti kita berarti anak-anak gampang. Siapa bilang selalu diberitakan hal-hal yang baik supaya orang lain itu ikut? Tidak. Kadang diberitakan penghukuman dengan jelas. Bahkan disiplin gereja itu juga Tuhan pakai untuk memulihkan seseorang. Di dalam 1 Korintus 5 ayat yang kelima atau 1 Timotius 1 ayat 20, Paulus mengatakan begini, beberapa orang itu sebaiknya diserahkan kepada iblis. 1 Korintus 5 ayat 5 mengatakan begini, baiklah kita serahkan kepada iblis supaya binasa tubuhnya tetapi rohnya diselamatkan. Terlepas dari saudara memahami bentuk disiplin ini apa, diserahkan kepada iblis itu bentuk konkretnya apa. Tetap saudara setuju ini disiplin. Ini sesuatu yang tidak enak dan saudara juga setuju itu hasilnya positif. Yaitu rohnya diselamatkan. Teguran bahkan hukuman itu sarana yang Allah pakai untuk memulihkan orang lain. Yang ketiga, koreksi saya terhadap hyper grace bukan cuma cenderung antroposentris. Bukan cuma Alkitab mengajarkan teguran dan hukuman sebagai sarana pemulihan. Tapi yang ketiga, Alkitab juga mengajarkan penghakiman berdasarkan perbuatan. Saya ingin saudara melihat beberapa ayat yang saya tuliskan di sana. Di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 itu dikatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Allah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan. Tapi kita tetap harus taat kepada Allah. Dan ini yang saya ingin saudara baca. 2 Petrus 3 ayat 14. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Petrus 3 ayat 14. Kekudusan itu bukan cuma kita terima. 2 Petrus. Mari kita lihat 2 Petrus 3. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Perhatikan, kamu harus berusaha. Bahasa Inggris menerjemahkannya, kamu harus rajin. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Siapa yang membuat kita nanti tidak bernoda, tidak bercacat? Kita berusaha. Ayat yang tadi kita baca sebelumnya, Allah yang sanggup menjaga kita tidak tersandung, Allah yang membawa kita tidak bercacat, tidak bercela. Tapi bagaimana cara Allah membawa kita? Ternyata membawanya dengan cara apa? Membuat kita menaati Dia. Jadi jangan sampai mengambil satu ayat yang lain dibuang. Saya tidak yakin bahwa hyper grace itu memurnikan anugerah.
saya berpikiran bahwa hyper grace telah mengurangi konsep anugerah yang lengkap. Kita ini kudus oleh Kristus, benar kita kudus. Tetapi Allah juga menuntut kita untuk kudus. Bukan supaya kita selamat, bukan. Tapi supaya kita kedapatan sempurna di hadapan Dia. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena korban Kristus sempurna itu akan memampukan kita. Sehingga bukti dari kesempurnaan korban Kristus itu adalah kita hidup di dalam kekudusan. Jadi tidak boleh karya insani dan ilahinya dilebur jadi satu. Sama seperti Alkitab itu kan karya ilahi dan insani. Saya percaya juga demikian dengan kekudusan hidup kita. Itu adalah karya Allah, tetapi juga Allah melibatkan kita di beberapa bagiannya. Apakah saya mengurangi anugerah? Saya kira tidak. Alkitab mengajarkan begitu. Kemudian dalam beberapa kasus orang Kristen tidak menerima sesuatu, tapi bukan keselamatan ini. Dalam beberapa kasus orang Kristen tidak menerima sesuatu dari Allah, dijelaskan Alkitab karena memang tidak berusaha atau salah berusaha. Saudara ingat Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini. Kamu tidak mendapat karena kamu tidak berdoa. Atau kalaupun kamu berdoa tapi doanya salah, hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Jadi jelas walaupun Allah ingin memberi, kadangkala Allah memperlakukan gini, minta. Ketika kita minta, itu juga menunjukkan persandaran kita bahwa Dia itu Bapak kita. Minta, setelah minta diberi. Bapak itu kalau saudara mau apa saja ya, tanya, boleh makan ini Pak, boleh tidur sini Pak, boleh ini Pak. Marah bapaknya. Tapi kalau saudara tidak pernah minta apa-apa sama Bapak, Bapak ya bingung. Papa itu kadang seneng kalau anaknya minta, Pak beliin ini dong Pak. Papa seneng. Ketika bisa belikan tuh waduh seneng gitu. Apalagi kalau yang diminta itu mainan, yang papanya juga seneng, ya kan? Jadi alasan pakai anaknya supaya disetujui. Berikutnya saudara, Alkitab memang membicarakan beberapa hal sebagai upah Korintus. Jadi tidak semua itu anugerah. Ada beberapa Alkitab pakai kata upah. 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Pekerjaan orang tahan uji, ia dapat upah loh saudara, dapat upah. Berikutnya ya, Kolose 3 ayat 23 24. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau dalam hyper grace selalu diajarkan gini, Allah dengan kita hubungannya bukan Tuhan dan budak, bukan. Hubungannya apa tadi? Bapak dan anak. Menurut saya itu konsep yang tidak lengkap. Karena Alkitab mengajarkan dia Bapak, kita anak, tapi juga dia Tuhan, kita hamba. Kalau kita bekerja untuk Tuhan kita, maka kita dapat upah kok memang. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35 saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Upah apa? Ayat 34 saya bacakan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kalau upah kan berarti bukan anugerah toh. Lalu bagaimana kita membedakan? Beberapa yang kita miliki adalah anugerah dan beberapa yang kita miliki adalah upah. Saya menjelaskannya begini. Keselamatan kita, Alkitab dengan jelas mengatakan itu anugerah. Kita tidak melakukan usaha apapun untuk diselamatkan. Kita cuma beriman. Tapi apakah beriman ini termasuk perbuatan? Menurut Paulus tidak.
Dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya memakai ilustrasi ini. Saya dari dulu bergumul untuk menerangkan ke orang, imanmu itu bukan perbuatan. Tapi baru beberapa bulan yang lalu saya menemukan ilustrasi ini ketika saya coba merenungkan. Jadi ilustrasinya saudara masih ingat, ada orang yang tenggelam di laut, tidak bisa berenang. Terus mau mati, ada perenang yang handal datang. Terus perenangnya bilang gini, diam, tidak usah banyak gerak. Terus dipegang, dia diem tok, dipegang sama perenangnya, dibawa ke pinggir. Wah, setelah itu semua orang tepuk tangan. Yang ditepuin tangan siapa? Yang bawa toh ya. Bagaimana seandainya yang ditolong itu bilang gini, kalau aku ndak diam, kalau aku ndak percaya sama kamu, gak bisa kamu menyelamatkan aku. Jadi aku tetap berjasa. Aku kan diem percaya sama kamu. Coba kalau aku gerak-gerak terus, kita berdua mati loh. Jadi kalau aku itu diam, percaya sama kamu, itu aku berjasa. Saya yakin kalau dia berani ngomong gitu, semua orang akan angkat dia, cemplungkan lagi ke laut, saudara. Karena itu tindakan yang bodoh. Ketika orang cuma diam dan percaya, itu bukan perbuatan. Jadi ketika engkau bisa beriman, itu bukan hasil usaha. Efesus 2 jelas kok ayat 8-9. Kita beriman itu karunia Allah. Filipi 1 mengatakan kepadamu dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tetapi untuk menderita. Berarti kan iman itu karunia. Nah, saya percaya keselamatan kita yang kita terima melalui iman itu murni anugerah Tuhan. Tetapi hal-hal lain yang menyertainya itu Allah bekerja memang dalam anugerah. Memampukan kita taat, memberi dorongan kita untuk berdoa, Roh Kudus mendorong kita untuk lebih dekat mencari kehendaknya. Tetapi ada beberapa hal dalam hidup kita yang Allah beri sebagai apa? Upah. Misalnya saudara beriman kepada Kristus, wah itu menyelamatkan saudara. Tapi karena imanmu, engkau kehilangan banyak hal. Hartamu hilang, apa semua orang yang kau kasihi hilang. Saya yakin itu diperhitungkan oleh Tuhan. Engkau kehilangan semua bukan menjadi alasan engkau selamat, tidak. Engkau selamat karena iman, anugerah Allah. Tetapi pengorbananmu itu Allah tidak tutup mata. Jadi Allah tetap bekerja melalui penghakiman berdasarkan perbuatan, tapi bukan untuk keselamatan kita. Itu satu-satunya alasan untuk menjelaskan data Alkitab yang kadang mengatakan kita semua nerima anugerah, kadang kita terima upah. Berikutnya, kelemahan dari hypergrace adalah penafsiran Alkitab yang menurut saya problematis. Mengapa problematis? Mari saya kasih contoh. Cara mereka menafsirkan keselamatan. Keselamatan kan katanya paketnya itu kan penuh toh. Ada kesembuhan, kemakmuran, apa segala macam gitu. Saudara tahu bagaimana mereka mendapatkan ide itu? Dari dua cara. Saudara bisa baca bukunya Womack atau Joseph Prince atau Paul Ellis. Alasannya sama. Alasannya begini. Kata Yunani sozo menyelamatkan dan kata Yunani soteria keselamatan itu menurut leksikon Yunani artinya itu bisa bermacam-macam. Bisa artinya selamat secara rohani, bisa selamat secara jasmani, bisa dalam arti sembuh, bisa dalam arti berhasil. Lalu mereka bilang gini, jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa Kristus menyelamatkan kita, maka menyelamatkan di situ semuanya masuk. Ini cara studi kata yang ngawur. Mengapa ngawur? Karena kata itu punya satu arti di satu konteks. Ketika ada leksikon Yunani, kamus Yunani memberitahu kata sotso bisa berarti empat. Bukan berarti di satu ayat empat-empatnya masuk. Bukan. Jadi harus dilihat konteksnya. Kalau bingung saya kasih contoh ya. Kata bisa itu bisa berarti dapat, bisa berarti racun ular. Pada saat saudara mengatakan saudara bisa makan sekarang, apakah boleh saya mengatakan, wah kalimat itu ya, saudara bisa makan sekarang, itu artinya dua, saudara dapat makan dan saudara racun ular. Gak bisa lah, itu menggelikan sekali cara menafsirkan seperti itu. Nah seringkali orang salah memakai Yunani begitu.
Saya kan dosen bahasa Yunani, makanya berkali-kali saya selalu mengingatkan, little Greek is more dangerous than none. Tahu Yunani sedikit, itu jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Karena kalau engkau tidak tahu sama sekali, engkau tidak pakai. Tahu dikit, pakai, ngawur biasanya, ngerti? Jadi pilihan saudara, pilihannya jelas kan? Itu saya kadang-kadang gregetan loh saudara, dengan orang itu, wah Yunaninya ini, Ibraninya ini, ngawur ya pemakaiannya, ngawur gitu. Ada yang lebih parah lagi, Mazmur dan Kemenyan, kan? Itu apa? Mazmur itu pujian, Mazmur, loh apa sih saudara? Itu emas dan mur kok bisa digabung Mazmur gitu loh saudara. Untung tidak diomongin, itu ya 2 orang yang datang, orang Majusnya, Mazmur sama Mas Puji. Karena Kemenyan itu pujian, jadi Mazmur dan Mas Puji gitu. Wah ngawur-ngawur, orang itu kadang nafsirkannya loh sembarangan-sembarangan gitu. Nanti ada apa dikit gitu kan ditafsirkan. Nah ini sama, kesalahan mereka kayak begitu. Dan saya sering mendengarkan khotbah Joseph Prince. Pada saat dia mengutip Yunani, mengutip Ibrani, kesalahannya dia selalu sama. Begitu kutip, dia selalu ngomong gini, kata Yunani ini bisa berarti macam-macam. Terus dia ngambil salah satu yang dia anggap paling cocok sama teologinya. Padahal kalau dicek sama konteksnya tidak cocok gitu loh. Jadi keselamatan itu tidak bicara tentang kemiskinan diubah jadi kemakmuran, kegagalan jadi keberhasilan. Kalau semua itu orang yang selamat tidak boleh sakit. Wong Paulus saja punya penderitaan duri dalam daging. Epafroditus menemani dia di penjara hampir mati loh saudara. Beberapa orang Kristen juga menderita akhirnya mati. Yesus juga miskin kok. Gak sungkan sama Yesus. Mau kaya. Tidak semua. Jadi kita harus tahu keselamatan, cara menafsirkannya tidak begitu. Harus lihat konteksnya. Terus ada yang bilang gini, ngasih satu kasus. Womack itu memberi sebuah kasus. Di Yakobus 5 kan jelas. Ada orang yang sakit, lalu didoakan, sembuh penyakitnya dan diampuni. Lalu dari sini dia mengajarkan, ketika Allah mengampuni dosa kita, Allah juga memberi paket yang lain, yaitu apa? Kesembuhan. Tetapi ini kan kasus khusus. Lah kalau mereka mau konsisten, maka kesembuhan itu terjadi bukan karena anugerah, tapi karena orang itu memanggil penatua. Dan penatua itu datang mendoakan orang itu. Karena ayatnya kan begitu toh. Kalau ada di antara kamu yang sakit, panggillah penatua. Penatuanya doakan, baru terjadi kesembuhan dan dosanya diampuni. Berarti kan itu bukan anugerah kalau begitu. Itu terjadi karena doanya penatua loh. Saya yakin Hyper Grace tidak akan mau mengajarkan begitu. Jadi ini cara pakai ayatnya. Pokoknya ini cocok apa diambil. Nanti pada saat saya menjelaskan tentang ini, minta ampun misalnya. Poin kedua. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 kan begini. Jika kita mengakui dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil loh ya. Maka Allah akan mengampuni. Hyper Grace menafsirkannya gini. Lihat dulu kata Yunaninya apa. Kata mengakui di sana, kata Yunaninya adalah homologeo. Homologeo itu terdiri dari 2 kata. Homo itu artinya sama, sejenis. Saudara tahu kan? Homo itu homoseksual, homo yang lain itu saudara tahulah. Nah, sama homo. Lalu homologeo. Logeo itu mengatakan sesuatu. Logeo. Perkataan yang sama. Jadi sebetulnya mengakui dosa itu bukan minta ampun. Mengakui dosa itu begini, sepakat dengan Allah. Sama-sama mengucapkan perkataan yang sama dengan Allah. Kalau saudara ngecek ya, kata homologio di dalam Alkitab memang ada yang punya arti gitu. Di luar Alkitab memang ada yang artinya gitu. Tetapi konteksnya itu loh, saudara ngerti nggak maksudnya? Konteksnya bukan itu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Konteksnya di Yohanes 1 ayat 9 sudah jelas. Kita ini kalau mengaku kita tidak punya dosa, kita adalah pendusta. Berarti kita semua berdosa. Nah tapi kalau kita berdosa, minta ampun. Maka Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Sudah jelas itu minta ampun. Tidak bisa ditafsirkan yang lain-lain. Berikutnya, perbedaan tujuan ajaran. Mereka kan tadi saya jelaskan loh. Cara menafsirkan Alkitabnya gini. Bukan cuma Yesus sebagai perspektif. Tapi ayat itu ditujukan pada siapa? Ayat itu ditujukan pada siapa? Jadi nanti kalau saudara memberikan ayat ya, misalnya di kitab-kitab Injil,
Ini loh ayatnya mengajarkan manusia harus melakukan sesuatu. Maka dia jawab gini, itu ditujukan pada siapa? Itu bukan pada murid-murid Yesus. Itu ditujukan pada orang lain yang tidak percaya. Tapi nanti kalau saudara punya ayat yang kelihatannya bertabrakan dengan hyper grace, ditujukan kepada murid Yesus yang mengucapkan Yesus loh ya. Mereka tetap ada penjelasannya. Penjelasannya begini, itu kan terjadi sebelum Yesus mati dan bangkit. Ngerti maksud saya? Strateginya dia itu selalu begitu. Jadi kalau ada ayat yang kelihatannya bertabrakan dengan pandangan mereka, mereka selalu bersembunyi di balik gini. Pendengarnya siapa sih? Ini ditujukan kepada siapa? Bukan sama orang Kristen kok. Tapi kalau saudara berhasil menunjukkan ini ditujukan pada orang Kristen, mereka jawabannya adalah, loh, tapi kan itu sebelum Yesus mati dan bangkit. Kalau setelah mati dan bangkit, beda lagi ceritanya. Ini akan terus dipakai oleh mereka. Cara penafsiran seperti ini. Bagian terakhir, analisa saya. Hyper grace memiliki konsep tentang PLPB yang problematis juga. Selain penafsirannya problematis, konsep tentang PLPB problematis. Beberapa orang menuduh hyper grace ini tidak percaya perjanjian lama sebagai Alkitab. Itu keliru, saya perlu garis bawahi. Salah, mereka mempercayai perjanjian lama sebagai firman Allah. Tetapi menurut saya cara pandang mereka terhadap perjanjian lama yang tidak tepat. Jadi mereka memahami begini, semua yang diajarkan perjanjian lama adalah berdasarkan perbuatan. You do something, God will forgive you. You do something, God will give you something. Kalau perjanjian baru enggak, do nothing, receive everything from God. Tapi menurut saya ini konsep yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena di perjanjian lama itu ada konsep anugerah loh. Contoh yang paling jelas saya tidak bosan-bosan mengulang. 10 perintah Allah. Pada waktu diberikan di Keluaran 20. Sebelum perintah pertama bunyinya apa? Tuhan kan bilang gini. Akulah Tuhan Allahmu yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir. Baru diberi perintah. Berarti ketaatan kita kepada perintah itu bukan supaya mendapat berkat Tuhan loh. Bukan loh. Justru itu respon kita. Karena Allah sudah memberi kelepasan. Justru karena Allah sudah memimpin keluar dari tanah Mesir, respon yang diharapkan Allah adalah mereka menaati Allah. Berarti sebetulnya sudah ada loh konsep tentang mengasihi Allah di perjanjian lama. Sudah ada loh konsep tentang anugerah di perjanjian lama. Siapa bilang kalau di perjanjian lama Allah itu bergerak dengan cara perbuatan baik. Kalau perjanjian baru Allah bergerak dengan cara anugerah. Ini konsep yang keliru. Ini kalau diterus-teruskan nanti terjebak pada kesalahan Marsionisme. Abad kuno dulu Marsionisme mengajarkan Allah perjanjian lama beda dengan Allah perjanjian baru. Hyper grace tidak separah Marsionisme. Tapi lama-lama kalau tidak waspada bisa terjebak pada kesalahan yang sama. Berikutnya, menurut saya mereka tidak mempertimbangkan perbedaan penggunaan kata nomos dalam Alkitab. Jadi mereka tuh selalu ambil gini loh saudara, ayat-ayat ya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, hukum Tauratnya itu selalu dipahami dengan konsep yang sama. Misalnya Yesus datang menggenapi Taurat. Nah, dia tetap ngambilnya Tauratnya itu sama. Nomosnya itu ditafsirkan cuma satu. Padahal kalau saudara belajar nomos di dalam Alkitab, maka saudara tahu nomos itu kadang merujuk pada seluruh perjanjian lama, kadang merujuk pada 10 perintah Allah, kadang merujuk pada kitab-kitab Musa, kadang merujuk pada sistem keagamaan Judaisme yang diajarkan Farisi. Maka saudara kalau pernah baca Alkitab tentang hukum Taurat dan bingung, saya tahu penyebab saudara bingung. Satu, karena saudara tidak mengerti. Kalau mengerti kan pasti tidak bingung. Bukan, saya tahu karena begini. Kata nomos itu artinya macam-macam. Jadi ketika penulis Alkitab itu kelihatannya sangat negatif terhadap nomos. Nomos yang dimaksud di situ adalah sistem keagamaan Yudaisme. Pada saat mereka bersikap positif terhadap nomos, maka nomos yang dimaksud di situ adalah nomosnya Allah. Gitu. Nah, hyper grace menyamaratakan semua nomos di dalam Alkitab. Gitu. Jadi ketika penulis Alkitab menyerang nomos, langsung mereka pikir berarti semua nomos diserang. Padahal kata nomos artinya macam-macam sesuai dengan konteksnya. Terakhir sekali, para rasul itu ternyata tetap mengajarkan hukum Taurat loh. Walaupun setelah Yesus bangkit, tetap mereka mengajarkan. Misalnya di Roma 13 ayat 10, Paulus mengatakan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau kita saling mengasihi, Paulus mengatakan
Itu kegenapan dari hukum Taurat. Dan menariknya apa? Karena di pasal 10 ayat 14. Jadi 3 pasal sebelumnya. Paulus sudah mengatakan begini. Kristus itu penggenapan hukum Taurat. Itu di pasal 10. Tapi di pasal 13 Paulus tidak ragu-ragu mengatakan kasih penggenapan hukum Taurat. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, kita menggenapi Taurat. Bahkan Yakobus pasal 2 ayat 8 mengatakan, jikalau kita saling mengasihi, maka itu baik. Karena kita menuruti perintah Allah. Walaupun Yakobus menyebut hukum itu bukan hukum yang mengikat, tetapi hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Tapi tetap kita berada di bawah hukum. Tapi hukumnya bukan mengikat. Bukan hukum yang memperbudak. Bukan hukum yang membuat kita tidak diselamatkan. Tetapi hukum yang memerdekakan, hukum yang sempurna. Jadi kalau ditanya, apakah orang Kristen berada di bawah hukum Taurat? Jawaban saya, tergantung kamu definisikan Taurat apa. Kalau Taurat itu dalam arti manusia selamat harus taat kepada Taurat seperti yang diajarkan Yudaisme, saya mengatakan no, tidak. Tapi kalau Taurat dalam arti orang Kristen terpanggil untuk menggenapi esensi dari hukum Taurat, maka saya mengatakan iya. Bukankah ketika Hyper Grace mengatakan kita ini taat, kalau kita mengasihi Tuhan dasarnya, itu taat yang benar. Loh, saudara tahu tuh, mengasihi Tuhan itu inti apa? Inti Taurat toh. Bukankah Yesus waktu ditanya perintah yang terbesar mana, dia bilang kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu kan, di Matius 22. Berarti pada saat mereka mengajarkan kita ini taat kepada Tuhan bukan karena takut hukuman, tapi karena kita mengasihi Allah. Kita bukan di bawah Taurat. Nah itu tuh tadi Taurat. Karena inti Taurat adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dari sini saudara bisa melihat kelemahan tetapi juga kekuatan dari Hyper Grace. Saya sungguh berdoa semoga saya tidak salah merepresentasikan Hyper Grace. Tapi harapan saya semoga para pendukung Hyper Grace bisa mendengarkan rekaman saya. Dan kemudian kalau ada yang mau didiskusikan, saya terbuka lebar. Terima kasih untuk waktu saudara. Kita punya waktu saya batasi 15 menit, kalau ada yang mau tanya jawab. Silakan, kalau ada yang bertanya mengangkat tangan menunggu mic. Setelah tanya mic-nya boleh dibawa pulang. Terus ganti yang baru yang lebih bagus. Ada yang mau bertanya silakan mengangkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Ya, di sini ada yang mau bertanya. Siapa lagi? Angkat tangan supaya bisa lebih cepat. Nah, ada lagi 2 di sebelah sana semua. Oke. Ya, 3 orang di sebelah sini semua. Oke, silakan, Pak. Pertanyaan saya pada waktu saya pas bertemu dengan beberapa orang tentang pengampunan dosa. Jadi apabila seseorang jatuh dalam dosa, itu hanya sekali aja minta ampun, sesudah itu tidak. Terus keterangan saya bahwa, pertanyaan saya kepada dia bahwa setiap hari kamu berbuat salah atau enggak? Iya. Itu kan sudah diampuni. Jadi menurut seminar hari ini saya belum ketemu apa jawaban yang tepat. Tapi kalau melihat dari Hyper Grace, memang awalnya saya setuju, tapi sesudah banyak paparan, ya seharusnya tetap minta ampun. Ya. Terima kasih. Ya. Berapa kali yang ditegaskan dalam buku-buku Hyper Grace itu begini. Kalau mau tahu bagaimana Allah kepada kita, itu lihat kita sebagai bapak kepada anak-anak kita. Nah tapi mereka, saya heran mengapa miss dalam hal ini. Contoh ya, kalau saudara sebagai papa, anak saudara berbuat salah apapun, dia kan tetap anak toh. Tidak mungkin anak itu kita hentikan jadi anak, tidak mungkin, saya setuju. Tetapi kita sebagai papa lebih senang enggak anak kita itu minta maaf ke kita kalau salah. Ya benar ya. Walaupun tidak minta maaf pun juga kita ampuni toh ya. Tapi kan tetap kita lebih suka anak kita minta maaf kepada kita. Nah ini
gambaran ini yang tidak ditekankan di hyper grace. Harusnya dia juga mengatakan walaupun kita anak bersalah apapun tidak mungkin akan menghilangkan keselamatan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu minta ampun kepada Tuhan. Tetap kita perlu ampun, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Karena itu menyukakan hati Allah sebetulnya. Bukan cuma karena wah nanti kalau kamu berbuat dosa tidak minta ampun kamu yang rugi. Bukan loh saudara. Itu kan konsepnya manusia terus gitu. Jadi menurut saya mungkin bisa dijawab begitu Pak Pur. Ya. Terima kasih. Ya, belakang silahkan. Oke, terima kasih. Yang pertama mengenai yang tadi Bapak sampaikan, hyper grace mencoba mengurangi keutuhan dari grace sendiri atau anugerah itu. Itu kalau misalkan saya salah bisa diklarifikasi lagi. Nah, pertama yang saya tanyakan adalah apa yang Bapak maksud dengan keutuhan anugerah itu atau anugerah yang utuh. Yang kedua, sebenarnya saya belum melihat secara pasti apa bahaya paling vital dari hyper grace ini. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dulu saya jawab. Jadi begini, kalau hyper grace itu membuang semua hal yang perbuatan manusia terlibat di dalamnya. Karena dia berasumsi semua hal yang kita terima itu karena iman, karena pemberian Tuhan di kayu salib. Tapi tadi saya sudah menunjukkan beberapa contoh ayat di dalam Alkitab. Ada hal-hal tertentu yang kita miliki dan akan kita terima. Alkitab memakai kata upah. Sudah jelas kalau Alkitab memakai kata upah, berarti itu respon Allah terhadap perbuatan kita. Secara khusus di Kolose tadi kan sudah jelas Kolose 3. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Jadi apa yang kita lakukan kepada Kristus, Kristus akan membayar kita sebagai upah. Nah dalam hal ini menurut saya ini bukan dalam kategori anugerah. Ini kategori upah. Nah, apa yang saya maksud dengan keutuhan anugerah kalau begitu? Jadi begini, di dalam Alkitab kalau kita memahami anugerah, sebetulnya anugerah itu diberi Allah di dalam sebuah kemasan, sebuah paket. Dan ini Hyper Grace juga setuju. Tetapi yang mereka tekankan isi paketnya. Tetapi kalau saya lebih melihatnya bahwa ketika anugerah itu diberikan kepada kita untuk keselamatan, itu anugerahnya full, kita tinggal buka tangan. Tetapi untuk di dalamnya mengisi keselamatan kita, maka kita perlu melakukan sesuatu. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ada beberapa hal yang Allah di dalam anugerahnya, ini kata penting. Allah di dalam anugerahnya menyertakan kita. Contohnya di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kamu senantiasa taat, bagus. Teruslah kerjakan keselamatanmu. Tapi ada penjelasannya. Sebab Allah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan dalam hati kamu. Jadi ketaatan kita saudara bisa lihat kemasannya itu adalah Allah bekerja, memberi kita kemauan, memberi kita kemampuan. Tetapi juga kita harus apa? Taat, kita terlibat di sana. Kalau dalam istilah teologi, secara tradisional orang Reform membaginya begini. Kekudusan secara posisi, kekudusan secara progresif, dan kekudusan secara final. Jadi ketika Kristus mati di atas kayu salib dan kita beriman kepadanya, maka semua dosa kita itu sudah beres. Tapi bukan berarti kita tidak berjalan dari kekudusan kepada kekudusan yang lebih besar. Bukan berarti kita itu tidak semakin kudus. Buktinya kan di Roma 8 dikatakan supaya kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Di 2 Korintus 3 juga dikatakan supaya hari lepas hari kemuliaan kita itu semakin diserupakan dengan Kristus. Berarti kan ada progres kan di sana, ada kekudusan progres. Jadi apa yang dilakukan Kristus di kayu salib, saya percaya sekali untuk selama-lamanya. Tetapi anugerah Allah bukan cuma itu yang tidak utuhnya di sana. Ada anugerah Allah bentuk lain yaitu di tengah-tengahnya. Yaitu ketika Allah memberi kita kemampuan dan kemauan supaya kita bisa taat. Sehingga kita tambah hari tambah serupa dengan gambaran Kristus di dalam hidup kita. Dan nanti pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, maka apapun yang kurang dari hidup kita, pasti kita kurang. Wong perintah Allah itu kita sempurna seperti Bapak kok. Kita tidak mungkin bisa sempurna. Nah nanti kekurangannya itu akan dijembatani anugerah Tuhan. Allah akan menguduskan kita seutuhnya. Makanya kalau kita membaca bagian Alkitab kan selalu gini. Berusahalah supaya kamu senantiasa kudus. Tapi kemudian juga ada ayat lain yang mengatakan apa? Allah akan menguduskan kamu seutuhnya. Jadi ada dua sisi.
antara Allah melibatkan manusia dengan Allah bekerja sendiri. Dalam hal keselamatan Allah bekerja sendiri, dalam hal-hal yang lain Allah melibatkan manusia. Menurut saya dua-duanya ini anugerah. Kalau cuma satu dibuang, maka keutuhan anugerah itu tidak terlihat di sana. Itu pemahaman saya tentang keutuhan anugerah. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, lalu apa bahaya hyper grace? Hyper grace itu bahayanya apa? Jujur saya merenungkan ini dengan serius. Dulu saya punya pikiran hyper grace ini sangat berbahaya sekali karena mengajarkan orang hidup sembrono, mengajarkan orang hidup di dalam dosa. Tapi setelah saya baca dengan baik, mereka tidak mengajarkan hal-hal yang semacam itu. Mereka tetap mengajarkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi hidup kudusnya ini berbeda dengan yang kita pahami. Jadi menurut saya bahayanya apa? Bahayanya begini, kalau penganutnya mereka tidak memahami hyper grace secara utuh. Kalau penganutnya tidak memahami secara utuh, maka itu bisa menghasilkan kekristenan yang lembek. Saudara bayangkan ya, bukunya tadi ada berapa? 30 yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia itu sekitar 25 buku. Coba, hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan hyper grace adalah hamba-hamba Tuhan yang suka baca atau enggak? Itu persoalannya di sana. Kalau mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang suka baca, maka dia akan baca semua buku itu dan terjaga dari pandangan karikatur-karikatur yang ada di luar. Tapi kalau dia tidak baca buku ini, cuma mengambil apa yang dia suka, lalu diajarkan di gerejanya, maka kita tahu akibatnya apa. Itu konsepnya. Nah, yang kedua bahayanya adalah konsep tentang keselamatan paketnya lengkap itu loh. Keselamatan paket lengkap itu menurut saya berbahaya. Karena dalam realitanya kita tidak begitu. Dalam realitanya kita juga miskin di negara-negara yang tertindas, di negara-negara yang dianiaya. Orang Kristennya itu tidak bisa bebas ditekan oleh orang lain. Bagaimana kita bisa berharap keselamatan bagi mereka itu kekayaan, kemakmuran, apa segala macam. Saya khawatir kalau keselamatan dengan paket-paket yang jasmaniah ini diajarkan berkali-kali dan orang ternyata mendapati hidupnya tidak semacam itu, maka mereka bisa meragukan kesempurnaan karya Kristus. Bukan meragukan ajaran hyper grace. Kalau meragukan ajaran hyper grace lumayan. Kalau pada akhirnya mereka meragukan kesempurnaan karya Kristus bagaimana? Itu yang bahaya yang saya bisa lihat. Jadi ada dua. Kalau orang tidak memahami hyper grace secara utuh, atau yang kedua keselamatan paket yang bersifat jasmaniah itu yang menurut saya berbahaya. Ya, berikutnya. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Tadi Bapak menanggapi satu mengkritisi tentang hyper grace, yaitu tentang kekudusan progresif yang melibatkan upaya manusia. Ya. Mungkin saya mau tanya sedikit Pak, tadi juga menyatakan bahwa Allah itu menyertakan sejauh mana pertanyaan saya, sejauh mana peran manusia? Tadi Bapak juga mengatakan ada karya ilahi dan karya insani. Ini yang menjadi pertanyaan saya begini, sejauh mana peran kita sendiri, progresif kita sendiri, peran kita dalam keselamatan itu Pak? Yang Bapak katakan ada. Okay. Terima kasih Pak. Kalau peran kita dalam keselamatan dipahami dalam arti bagaimana kita bisa selamat mendapat hidup kekal, maka peranan kita tidak ada sama sekali. Karena keselamatan itu diberikan di awal. Pada saat kita percaya kepada Kristus, itu juga kita sudah menerima keselamatan yang utuh. Jadi untuk keselamatan kita tidak berperan sama sekali. Kita hanya beriman saja. Karena beriman diam tadi loh, percaya diam, kita menerima keselamatan. Tapi setelah keselamatan diberikan, maka Allah mulai sebuah proses pengudusan yang di dalamnya Allah melibatkan kita. Atau kalau dalam istilahnya Paulus, Filipi 2:12 itu kerjakan keselamatanmu. Kerjakan di sana bukan work for. Semua bahasa Inggris menerjemahkannya benar, bukan work for, tapi work out. Menyelesaikan, di tempat lain diterjemahkannya gitu. Karena kata Yunani yang dipakai itu bukan work for, mengerjakan untuk keselamatan, bukan. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dalam arti kamu sudah selamat, kamu selesaikan. Atau kamu sudah selamat, kamu membuktikan bahwa kamu sudah selamat. Disitulah mulai terjadi proses pengudusan yang progresif. Jadi
kekudusan kita di progresif sebetulnya tidak menentukan keselamatan kita, tetapi membuktikan keselamatan kita. Tidak menentukan, tapi membuktikan keselamatan kita. Ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Saya tunggu. 1, 2, 3 sampai 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti saudara sudah jelas dengan pemaparan ini, dan saya berharap ini benar-benar memberkati saudara tahu yang utuh anugerah itu seperti apa. Dan lebih dari segalanya saya berdoa kiranya seminar ini membuat saudara bukan cuma memahami anugerah, tapi merespon anugerah dengan cara yang baik. Cintai Tuhan, berjalan di dalam kesucian Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hidup kami adalah hidup karena anugerah. Anugerah demi anugerah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang terlihat kami dilibatkan sekalipun, itu tidak lain karena anugerah-Mu yang menopang kami, yang mendorong kami, yang memberi kami kerinduan, dan yang memberi kami kemampuan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dalam seminar ini sungguh-sungguh akan menolong kami bukan cuma tahu tentang anugerah-Mu, tetapi juga meresponinya dengan cara yang benar. Biar hati kami selalu dilimpahi ucapan syukur karena Engkau mengasihi kami lebih daripada yang kami pantas dapatkan ya Tuhan. Kami adalah musuh-musuh-Mu, seteru-seteru-Mu, orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah dan hina. Tetapi di dalam anugerah-Mu, Engkau mengasihi kami, mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, supaya kami orang-orang yang berdosa ini menjadi orang-orang yang kudus dan benar di hadapan Engkau. Kami bersyukur kalau anugerah Kristus sempurna di atas kayu salib. Apapun yang akan kami jalani ke depan, kami tahu kami di dalam Kristus dan Kristus ada di pihak kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Penderitaan, kesusahan, atau apapun juga yang ada di depan kami, kami yakin tidak akan bisa memisahkan, menceraikan kami dari anugerah Kristus Yesus yang sempurna di atas kayu salib. Tolong kami semua mengisi keselamatan kami ya Tuhan, dengan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, dengan hal-hal yang membawa kekekalan dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami akan mengakhiri seminar ini pulang ke tempat kami masing-masing. Lindungi kami, sertai kami senantiasa. Bagi-Mu segala hormat, segala kemuliaan dan pujian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.